Ya, kita kembali di topik minggu ini, Mbak Afi. Saya ke Anda lagi. Jadi hitung-hitungan tadi antara pengusaha konvensional dengan pengusaha era milenial ini berbeda, seperti itu. Bisa dijelaskan nggak ke pemirsa seperti apa? Jadi gini, kalau dengan metode tadi yang destruktif tadi dengan teknologi itu kan tadinya ada biaya marketing. Sekarang nggak perlu biaya marketing ya. Oleh karena itu sebagian dia jual murah ya. Cuman memang harus hati-hati. Kalau jual murah itu kan bisa jadi mematikan pesaing dulu kan. Nah begitu matikan pesaing harganya akan kembali lagi kan. Nah harga kembali lagi ini sudah di IPO kan, sudah dibeli oleh investor-investor asing. Nah bisa jadi kan menurun gitu. Makanya kalau orang mau menginvest sesuatu kepada teknologi yang seperti ini itu harus lihat dulu ini sesuatu yang wajar nggak, karena orang subsidi sekarang kemudian tidak disubsidi bisa berubah. Contohnya kita kalau naik yang online itu murah sekarang, tapi kan sebenarnya kalau kita lihat murahnya itu nggak bisa masuk. Nah nanti begitu nggak disubsidi kan mahal, orang kembali lagi naik motor masing-masing. Nah itu juga harus hati-hati. Bukankah itu by nature ya, tidak apa-apa ya seperti itu artinya saja. Gini, jangan sampai ada yang dirugikan kan. Nah makanya harus ada perlindungan konsumen. Nah yang saya takut di sistem online ini tidak ada perlindungan konsumen gitu. Kalau yang tradisional kan ada perlindungan konsumennya, tapi teknologi belum. Termasuk fintech. Fintech itu sekarang berkembang cukup pesat. Tapi kalau seandainya orang yang punya uang dipinjamkan uangnya terus nggak balik, itu belum ada perlindungan konsumen. Kalau bank kan sudah ada perlindungan konsumen. Nah, jadi menurut saya juga aturan-aturan ini harus diikuti dengan perlindungan baik itu konsumen atau pemilik dana ya. Kemudian juga harus ada perlindungan kepada investor, bukan perlindungan sih. Maksud saya harus ada informasi yang sama kepada investor. Karena saya takut jangan sampai investor itu membeli sesuatu yang masa depannya nggak pasti. Gitu. Tapi bukannya itu resiko investor? Iya, itu resiko. Tapi maksud saya jangan sampai gini loh. Cuman pengen dapetin sampai IPO. Setelah IPO itu perusahaan nggak diurus lagi gitu. Jadi orang tuh harus ada juga kajian-kajian mengenai masa depan perusahaan-perusahahan startup yang selalu ingin private equity yang pertama. Nanti setelah private equity IPO begitu. Oke, baiklah. Kalau jadi kita bicara antisipasinya ini, bagaimana pemerintah atau regulator harus melakukan antisipasi ini? Selain tadi perlindungan konsumen, ada satu hal yang terus kemudian digagas dan membuat telinga merah para startup adalah pajak, begitu. Mereka katakan bahwa ini kan masih bayi, begitu, belum apa-apa, mau tumbuh, mau merangkak, belum bisa mampu berlari, begitu sudah dibebani dengan pajak. Itu bagaimana? Pak Adi Warman lagi mungkin sebelum ke Pak Sugiarto. Pajak kita ini disusun berdasarkan ilmu zaman dulu. Dan pajak kita termasuk pajak yang besar, begitu ya? Ilmu zaman dulu ketika belum ada perusahaan teknologi kayak begini. Sehingga orang pajak itu belum begitu, ini barang baru bener. Tahun 2018 Mbak, ada sebuah perusahaan teknologi yang akan kasih promosi besar-besaran. Kalau kita beli di offline, harganya 10 juta. Kalau beli di dia cuma 8 juta. Siapa yang tahan untuk nggak beli di dia, benar nggak? Iya. Pertanyaan, kok dia mau jual rugi, mau jualan dengan 2 juta lebih murah daripada pasar offline, benar? Offline, iya. Di dalam ilmu teknologi itu adalah biaya promosi. Bedanya sama yang zaman dulu, yang tradisional itu yang offline adalah biaya promosi itu untuk menambahkan market share, menambahkan revenue, menambahkan omset, benar nggak? Sehingga larinya itu kepada laba. Sedangkan perusahaan teknologi nggak begitu cara mikirnya. Promosi itu supaya orang yang hit banyak, supaya valuasinya tinggi. Kembali lagi dan mendatangkan investor seperti itu ya. Sehingga kalau udah pajakin cekat di situ, itulah dia. Jadi kalau cuma nungguin di laba nggak ketemu, kasihan orang pajaknya nggak pernah ketemu lah pajak. Jadi yang harus dijaga di mananya, yang harus dipajakin di mananya? Kalau pajak yang PPN udah pasti kena, karena jualan pasti kena PPN. Tapi untuk PPH, untuk keuntungan, pajak atas laba, itu nggak kena, karena dia selalu bidding. Mau ditungguin sampai kapan juga dia bidding terus. Dia nanti untungnya di valuasinya, ketika valuasi pajakin. Kira-kira gitu ilmunya. Nah ilmu pajaknya emang harus. Bagaimana mengetahui dia valuasi berapa dan lain sebagainya? Laporan keuangannya semuanya terbuka seperti itu ya? Semua terbuka, semua bisa ketahuan. Sekarang kita juga tahu. Nilainya berapa. Jadi ada ilmu pajak baru. Kalau nungguin dia di labanya nggak ketemu karena bleeding terus. Karena dalam ilmu teknologi ini, betul, dalam ilmu persaingan teknologi ini adalah siapa yang bisa menguasai pasar paling banyak, dialah yang akan jadi raja. Yang lain bakal mati. Bahkan dalam ilmu imani, dalam perkiraan kita, nanti di dunia cuma ada 5 Mbak. 2 di Cina, 3 lagi di luar Cina. Saking begitunya, yang lain mati. Jadi kalau kayak kita kartu kredit apa segala macam kan ada Visa sama debit, Visa sama Master. Nanti kayak begitu cuma ada 5 merek doang tuh. Di dunia, 2 Cina, 2 dari Cina, 3 direbut seluruh dunia seperti itu. Karena jamaah, karena populasinya juga gede di Cina. Nah, jadi begitu juga teknologi.
kayak di Indonesia yang mau dari apa namanya online yang mana juga, pokoknya kuasai pasar dulu. Bleeding nggak jadi masalah. Big data. Sekarang kan arahnya big data. Evaluasi. Kita ambil contoh yang kedua nih, kalau masih ada waktu dikit dulu. Silakan. Kalau kita minjem kredit ke bank, perlu waktu 2 minggu. Iya. Kalau fintech katanya cuma dalam hitungan jam 30 menit, benar. Apa yang diisi? Formulir-formulir kita suruh ngisi kalau di bank, benar nggak? Habis itu paling ngabisin di rumah kita, di kantor kita 30 menit 2 jam palingan. Fintech minta nomor telepon, minta alamat email. Dia udah bisa tahu behavior kita kayak apa, suka ngeklik apa, berapa kali kirim-kiriman transaksi bank segala macam. Jadi dalam waktu 30 menit dia udah bisa tahu ini orang yes or no. Tapi kan fintech ini tidak ada jaminan dan lain sebagainya, bukan untuk menyasar kredit-kredit komersial, korporat dan lain sebagainya, begitu ya. Ini bahkan sebuah perusahaan fintech ini dia menyasar pada orang yang belum pernah dapat kredit dari bank. Nah, jadi fintech ini kelihatannya dia mengambil pangsa yang jangka pendek dan tidak bankable ya, tapi dia melihat dari psikografik. Jadi dia melihat dari karakteristik masyarakat ataupun korporasi. Jadi dia dengan mengisi tadi itu akan masuk rating. Ada rating yang high risk, ada yang low risk. Nah itu menentukan bunga. Kalau yang high risk bunganya lebih tinggi, kayak yang low risk itu lebih rendah. Dan itu sehari, saya kan member ya, itu sehari bisa 10 calon peminjam itu ditawarkan pada saya tinggal milih mana yang mau saya pinjemin. Karena itu kan dia P2P, dia tidak memberikan pinjaman, dia hanya mempertemukan antara orang yang punya uang dengan orang yang mau minjam gitu. Jadi dan itu adalah mainan baru OJK ya. Bank saja satu hari aja dapat satu nasabah susah Pak. Ini satu perusahaan bisa 10 kita ditawarin satu hari. Iya, oke. Sebelum kita break, Pak Sugiyarto ada yang mau tambahkan? Yang pasti adalah bahwa saya akan memang dari pemerintahan dulunya. Jadi terkait dengan perkembangan teknologi inovasi ini memang dari sisi pemerintah juga tidak diam diri. Jadi misalnya dalam hal kita tahu bahwa salah satu untuk mengantisipasi adalah juga kapasitas atau kemampuan daripada para PNS atau pegawai negeri itu sendiri. Sehingga di dalam metode pembelajaran kepada para pegawai negeri juga kita mengenal dengan namanya proyek perubahan. Jadi proyek perubahan itu kalau kita lihat hampir semua itu berbasis teknologi, ya. Sehingga dengan demikian kita berusaha untuk menyesuaikan. Meskipun kita tahu bahwa ini adalah bukan hal yang mudah karena kadang-kadang di sini terjebak kepada sektoral gitu. Ini yang masih. Jadi ini juga ada yang harusnya membungkus supaya itu bisa antar beberapa jejaring. Karena teknologi dan inovasi ini sebenarnya keberhasilannya itu adalah jejaring sebenarnya. Sementara yang dilakukan selama ini baru lebih kepada silo-silo saja begitu. Dan ini barangkali salah satu PR yang harus dilakukan oleh semua jajaran di pemerintahan. Oke. Nanti kita kembali untuk membahas juga dampak bisnis online ini terhadap dunia perbankan. Mau nggak mau kita harus jaga. Perbankan sudah jerit-jerit juga begitu mengenai hal ini. Kita akan kembali sesaat lagi.